Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari ke-28 bulan Ramadan 1442 Hijrah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini insyaallah kita sama-sama mendalami surat Al-Baqarah ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia Allah menerima taubatnya. Sungguh dia Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Talaqqa qila ma'nahu fahima au fatina. Yang dimaksudkan dengan talaqqa di sini adalah maknanya artinya memahami. Jadi Nabi Adam alaihissalam talaqi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau merasa telah melakukan kesalahan, yakni melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dan dikatakan juga qabila wa akhadha. Talaqqa artinya menerima dan mengambil. Wa kana alaihissalam yatalaqqal wahya ay yastaqbiluhu wa ya'khudhuhu. Artinya adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam telah menerima wahyu dan mengambil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna talaqqa. Saudaraku yang dirahmati Allah, berkata Ibnu Abbas, Al-Hasan, Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak dan Mujahid bahwa Adam alaihissalam telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan kalimat atau wahyu itu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami berdua telah menzalimi diri kami sendiri, dan apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak Engkau kasihani dan sayangi kami, maka sungguh kami adalah orang-orang yang rugi, khasirin. Inilah kalimat yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam ketika mereka berdua merasa telah berbuat kesalahan kepada Allah. Beliau bertaubat kepada Allah, memohon ampun dan berharap Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Kalau tidak menyayanginya, tidak mengampuninya, maka mereka termasuk orang yang rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ali As-Sabuni di dalam Shaffatut Tafasir menjelaskan kalimat fataba at-taubatu fi aslil lugati ar-ruju', bahwa kata taba atau taubat asal katanya artinya kembali. Wa idza udiyat bi'an kana ma'naha ar-ruju' anil ma'siyat. Apabila kata taba ini disertai dengan an yang maknanya dari, taba'an maka mengandung arti kembali dari maksiat, yakni menjauhi maksiat. Wa idza udiyat bi'ala, apabila diikuti dengan kata ala, sebagai contohnya adalah fataba alaihi kana ma'naha qabulal taubah, maka maknanya adalah menerima taubat. Fataba alaihi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi kemudian lebih dalam menjelaskan kalimat fataba alaihi ini.
qabila taubatahu wa kana dzalika fi yaumi Asyura wa fi yaumi Jumu'ah. Bahwa kemudian Allah berfirman fataba alaihi, artinya Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, dan ini dijelaskan pada hari Asyura, pada hari Jumat bahasa kitanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang sangat menarik adalah kalau kita telisik dan teliti lebih dalam dari kalimat ini, apa yang dijelaskan Imam Al-Qurtubi, yang kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada manusia, khususnya kepada Bunda Hawa alaihissalam, kepada wanita secara keseluruhan, bahwa kalimat fataba alaih, huruf H yang diberi kasrah alaih, ya, ini menunjukkan kata ganti untuk laki-laki satu orang. Yang dimaksud ini adalah Nabi Adam alaihissalam, padahal sesungguhnya yang melakukan maksiat atau kesalahan itu adalah dua orang, tapi Allah cukup menggunakan fataba alaih. Lam yakul alaihima, Allah tidak menggunakan fataba alaihima. Allah menerima taubat keduanya. Wa hawa'u musyarakatun lahu fi dzanbi bi ijma'in, padahal Hawa alaihissalam juga melakukan kemaksiatan ini. Saudaraku rahimakumullah, padahal pada ayat sebelumnya surat Al-Baqarah ayat ke-35, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjauhi pohon, menjauhi maksiat, Allah memerintahkan kepada keduanya. Faqad qala wala taqraba. Jadi bukan wala taqrab, di sini taqraba, ada alif di sana. Janganlah kalian mendekati. Jadi berdua, ya, janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarata. Yang dimaksudkan adalah Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, kalimat atau firman Allah yang diterima Nabi Adam ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkata adalah keduanya. Qala, dalam kalimat surat Al-A'raf ayat yang ke-23, qala, mereka berdua mengatakan, ya. Jadi bukan qala, ya. Kalau qala cuma satu, tapi qala, mereka berdua mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Lalu mengapa dalam ayat ini Allah hanya menggunakan menyebut Nabi Adam fataba alaihi, bukan fataba alaihima? Hadirin yang dimuliakan Allah, jawabannya adalah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, fali annal mar'ata hurmatun wa masturatun, karena sesungguhnya wanita itu adalah sesuatu kehormatan yang perlu ditutupi kesalahannya. Masya Allah. Fa'aradallahu as-satra alaha walidzalika lam yadhkurha fil ma'siyati. Jadi Allah ingin menutupi, ya, kesalahan daripada wanita, dan Allah tidak menyebutkan wanita di dalam persoalan maksiat atau kesalahan. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut Siti Hawa dalam ayat ini, tidak menggunakan kalimat fataba alaihima, tapi cukup dengan menggunakan fataba alaih. Akan tetapi yang dimasukkan adalah bahwa Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dan juga menerimanya taubatnya Siti Hawa alaihissalam. Demikian juga dijelaskan dalam surat Thaha ayat 121, qauluhu ta'ala wa asa Adamu. Adam bermaksiat rabbahu kepada Tuhannya, faghawa, dan dia tersesat. Lagi-lagi di sini yang disebut hanya Adam alaihissalam. Fa'asa Adamu, ya, Adam yang melakukan maksiat dan tersesat. Padahal yang melakukan kedurhakaan kepada Allah dan tersesat ini adalah Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam. Dan kita juga masih ingat pada episode tafsir yang sebelumnya, ya, yang awal melakukan kesalahan itu adalah padahal Siti Hawa alaihissalam. Iblis menggoda itu bukan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi kepada Hawa alaihissalam. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kalimat fataba alaih yang dimaksud Allah adalah menerima taubatnya, yakni taubat Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa alaihissalam.
Tetapi terkait dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut dengan kalimat fataba alaih. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Allah benar-benar menjaga dan memelihara kehormatan wanita. Masya Allah. Saudaraku rahimakumullah. Kehormatan wanita itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya wanita membuka aib atau kesalahannya, bahkan memamerkan dosa dan auratnya, menampakkan perhiasan yang seharusnya tidak dilihat oleh orang. Wanita adalah karakter yang dasarnya memiliki rasa malu. Kita juga masih ingat bagaimana ketika Hawa alaihissalam ditanya malaikat, apakah engkau mencintai Nabi Adam? Apa jawab Hawa? Tidak. Padahal dijelaskan cintanya Hawa alaihissalam kepada Nabi Adam alaihissalam itu melebihi cintanya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Apa? Ini menunjukkan karakter sejatinya malu ada pada wanita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat terakhir, Allah menutup dengan kalimat yang menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada manusia. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah, ini juga merupakan taukid, ya, diulangi, dia dan dia Allah Maha menerima taubat serta Maha penyayang. At-Tawwabur Rahim, Imam Ali As-Sabuni mengatakan ini adalah min siyagil mubalaghah, artinya merupakan bentuk kalimat mubalaghah yang bersangatan. Sangat, ya, artinya innallaha katsirul qabuli litaubah, sesungguhnya Allah banyak sekali menerima taubat, wa wasi'ur rahmati lil ibad, dan sesungguhnya Allah luas sekali rahmatnya kepada hamba-hambanya. Hadirin rahimakumullah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.